Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pedas habis untuk rekan-rekan penebar pedas warung spesial sambal SS, baik di Indonesia dan di Malaysia. Perkenalkan, nama saya Husain Yulianto. Di warung SS, saya diamanahi sebagai Kasih Produksi Manajemen Area Yogyakarta. Di siang hari ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai kualitas rasa sajian yang seperti kita ketahui di briefing sebelumnya sudah ada materi mengenai konsistensi memasak enak. Kita akan coba uraikan. Seperti briefing yang sebelumnya itu memasak enak ada beberapa faktor pendukung. Saya sampaikan kembali, ada kualitas bahan baku, ada pengetahuan terkait standar resep dan proses memasak, ada konsistensi icip-icip, dan yang terakhir ada alat. Di siang hari ini kita akan membahas tentang alat. Baik, untuk lebih lanjut dan lebih nyaman, kita langsung saja ke dapur. Mari. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di siang hari ini kita akan membahas tentang alat. Alat yang rusak, yang tidak layak, hukumnya haram di dapur warung SS. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua alasan yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Baik, yang pertama, kenapa alat haram, alat yang rusak haram di dapur warung SS? Yang pertama adalah mengganggu kelancaran operasionalisasi bekerja. Pasti rekan-rekan lebih tahu, bekerjanya menjadi lebih lama, menjadi lebih beresiko, berbahaya. Yang kedua, itu adalah berpengaruh kepada kualitas rasa. Baik, kita akan bedah. Kenapa mengganggu kelancaran bekerja? Seperti contohnya, kita memasak telur, apabila teflonnya itu, gagangnya itu patah, atau dalam bahasa saya itu adalah uklak-uklik, nah itu beresiko. Ngambilnya nanti panas dan hasilnya pun tidak maksimal. Otomatis waktu yang seharusnya itu lebih efisien, lebih bisa kita maksimalkan menjadi terhambat. Itu. Dan yang kedua adalah mengenai kualitas rasa. Ada banyak hal, saya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ketika saya memasak telur dadar, favorit memasak telur dadar. Ketika memasak telur dadar, teflon yang digunakan itu biasanya cekung ke dalam. Itu juga berpengaruh ke kualitas rasa. Contohnya, saya membuat telur dadar gobal gabul dengan teflon yang cekung ke dalam. Hasilnya apa? Hasilnya telur dadar saya di bagian sampingnya itu matang, maksimal. Tapi di dalamnya bisa jadi tidak matang. Telur yang harusnya enak menjadi tidak enak karena tidak matang. Contoh yang lain masih diproduksi masak. Saya pernah membuat ca kangkung dengan teflon yang kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ada beberapa hal yang itu merusak atau mengganggu atau berpengaruh ke kualitas rasa. Teflon yang saya gunakan itu bergelombang. Karena lama masih layak, tapi bergelombang. Itu juga berpengaruh. Saat itu saya memasak satu porsi, saya cicipi. Wah, kok tidak enak, kok kurang mantap, rasanya kurang mantap, khas ca kangkung warung SS. Saya tambahi bumbunya, kok masih belum mantap. Akhirnya saya sajikan ke dalam cobek. Alhasil apa yang saya temukan? Teflon yang tadinya bergelombang, bumbu-bumbu saya itu tertinggal di gelombang-gelombang yang lain. Nah itu, akhirnya ca kangkung saya sudah saya tambahi bumbu, sudah saya tambahkan sesuai yang kebutuhan, ternyata tidak enak. Nah itu sebagai contoh. Berikutnya, ini mengenai masih di teflon. Contoh teflon. Teflon yang tidak layak itu adalah semisal di bagian bawahnya itu hitam, gosong, di bagian atasnya juga gosong. Ini juga berpengaruh ke kualitas rasa.
Mengapa demikian? Bisa saja nanti yang berkerak-kerak tadi itu bisa bercampur dengan menunya sehingga menunya menjadi tidak enak. Kenapa kok juga di bawahnya tadi saya katakan tidak layak? Apabila di bagian bawah itu berkerak, membuat masak menjadi lebih lama, boros gas, terus juga tidak matang-matang, akhirnya pelayanan menjadi lama. Itu contoh di produksi masak. Di contoh yang lain, coba nanti kita akan lihat di bagian produksi non masak. Oke, baik. Saat ini kita berada di area bartender, area non masak kalau di warung menyebutnya. Ada beberapa contoh yang ingin saya bagikan mengenai alat yang tidak layak, alat yang rusak, haram berada di dapur. Oke, contoh saja yang paling penting, paling krusial itu timbangan. Timbangan, kenapa penting? Kenapa kok ketika tidak layak haram? Seperti kita ketahui, timbangan itu fungsinya cukup penting atau bisa dikatakan sangat penting. Seperti di bartender area non masak, kita mempacking buah. Saya contohkan di warung-warung Jogja juga, mungkin di warung yang lain juga sama. Ketika timbangan buah mangga yang seharusnya 100 gram, tetapi karena timbangan tadi tidak layak, timbangan tadi tidak presisi, membuat hasilnya pun juga tidak bagus. Buah mangga yang harusnya segar, mantap, khas warung SS menjadi kurang mantap. Itu contoh. Yang lainnya juga ada pisau yang tidak layak. Biasanya pisau di warung itu karena waktunya sangat padat, rame, kita jarang untuk mengasah, membuat pisau tidak tajam. Ketika digunakan ya tumpul, bahan baku yang harusnya bagus terpotong menjadi tidak baik potongannya. Itu juga mengganggu. Seperti itu. Dan contoh yang lain, kalau yang mungkin sering sekali saya jumpai juga mengenai blender. Nah, ada banyak hal sebenarnya, namun tidak saya sampaikan semua. Blender ini hal yang terkecil, saya contohkan pisau blender. Pisau blender berpengaruh kepada kelancaran operasionalisasi bekerja dan kualitas rasa. Kalau menutupnya tidak rapat, itu membuat jusnya netes-netes ke gelas blender. Yang sering terjadi itu adalah kesetrum, konslet. Nah, ini mengganggu. Kalau sedang ngejus kesetrum kan juga tidak menyenangkan. Berikutnya, kenapa kok mengganggu atau berpengaruh ke kualitas rasa? Di bawah pisau blender ini itu ada sealnya, warnanya hitam. Karena karena gelas blender ini dipakai untuk jus jambu, jus mangga, akhirnya juga terkontaminasi. Kalau jarang-jarang kita bersihkan, itu membuat jusnya itu terasa atau bercampur rasa dengan yang lain, seperti jus jambu rasa mangga dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Kita sambung. Yang dikatakan alat tidak layak, alat tidak normal, rusak, itu bukan hanya pada tampilan fisik, namun pada fungsi, secara fungsi. Contohnya, semisal pisau kita tidak tajam, kita tajamkan lagi dengan cara diasah. Blender kita tadi yang saya sampaikan tadi adalah nyetrum, kita serviskan agar tidak nyetrum. Yang tadinya kotor, kita bersihkan menjadi lebih bersih. Namun, yang itu secara fungsi sudah mengganggu, ya sudah kita ganti. Tidak perlu kita pertahankan, tidak perlu kita perjuangkan. Karena tadi, yang pertama, mengganggu kelancaran bekerja. Yang kedua, berpengaruh kepada kualitas rasa. Dan yang dimaksud haram berada di dapur warung SS adalah kita ingin mensajikan kualitas menu yang terbaik untuk konsumen. Apabila kita mensajikan dengan setengah-setengah dengan cara alat yang tidak layak, sama juga kita juga menzolimi konsumen. Baik, pesan saya, ciptakan dapur yang nyaman untuk bekerja dan beribadah. Karena dengan dapur yang nyaman, kita dapat bekerja dengan baik, produktif, dan profesional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.